Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Arnold mendengar suara Mazaya yang tengah berbincang dengan seseorang di kamarnya. Rasa penasaran membuat laki-laki itu menghampiri Mazaya di kamarnya dan melihat apa yang terjadi. Begitu pintu terbuka, Caroline terlihat gugup dan memalingkan wajah. "Ngobrol sama siapa kamu?" tanya Arnold dengan nada tinggi. Dia tidak melihat siapapun di kamar itu selain Mazaya. Caroline semakin gugup saat tidak berhasil mengusir Raffaello dari kamarnya. Dia lupa bahwa Raffaello bukan manusia yang bisa dilihat dengan kasat mata oleh Arnold. Ngobrol sama, otak Caroline terus bekerja untuk mencari jawaban yang tepat. Namun Arnold justru kebingungan karena tidak ada siapapun di kamar itu. Lalu tiba-tiba Raffaello menghampiri Arnold dan muncul tepat di sampingnya. "Hai Arnold, suami Mazaya," sapa Raffaello yang dengan iseng menggoda Caroline. Diam-diam dia suka melihat wajah tegang Caroline karena yang Raffaello lihat adalah jiwa Caroline, bukan tubuh Mazaya. Terang saja suara Raffaello itu membuat Caroline geram dan hendak melayangkan sebuah pukulan. Namun Arnold justru mencekal tangannya karena mengira bahwa wanita itu ingin menyakitinya. "Jangan kurang ajar ya, aku tanya baik-baik, kamu ngobrol sama siapa?" tanya Arnold sambil menguatkan cekalan pada tangan Mazaya. Caroline memicingkan mata. Merasa ada yang aneh juga dengan Arnold. Tiba-tiba dia teringat bahwa Raffaello adalah malaikat yang mungkin tidak akan Arnold lihat. "Kayaknya kamu semakin parah. Jangan-jangan selain amnesia, kamu juga jadi gila," sentak Arnold yang kemudian melepaskan cengkeramannya dari tangan Mazaya dengan sangat kuat. "Aduh, kepalaku pusing," balas Caroline yang akhirnya merebahkan tubuh di kasur sambil memegangi kepalanya. Jiwa Mazaya yang melihat kedatangan Arnold rupanya diam-diam melarikan diri. Hal itu tentu membuat Raffaello kelimpungan dan kembali mengejar jiwa Mazaya. "Caroline, aku akan kembali, urus suami Mazaya ini dan buat dia mencintai istrinya," seru Raffaello sebelum akhirnya meninggalkan kamar Mazaya. Sekarang tinggal Arnold dan Mazaya saja di ruangan itu. "Kamu ngapain kesini? Memangnya kamu tidur di kamar ini juga?" tanya Mazaya saat menyadari bahwa Arnold masih ada di kamarnya. Wanita itu sudah pura-pura tidur dan mengeluh pusing. Seharusnya Arnold juga meninggalkannya dan membiarkan Mazaya beristirahat. Tapi Arnold sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan kamarnya. Arnold memperhatikan kamar Mazaya. Terlihat kusam dan tak nyaman menurutnya. Dia menghela nafas berat sebelum akhirnya berkata, "Kakek ingin kita tinggal satu kamar. Aku tidak mau tinggal di kamar yang kumuh ini." "Bukankah ini rumahmu? Kenapa istri seorang bandit arogan sepertimu harus tinggal di kamar sempit yang tidak lebih baik dari kamar pembantumu? Seharusnya kalau kamu manusia, perlakukan istrimu dengan baik," balas Mazaya. Dia bangun dari posisi tidur dan kembali menatap Arnold dengan kesal. Arnold tak mengindahkan ocehan istrinya itu. Dia justru pura-pura tuli dan kembali menarik tangan Mazaya agar turun dari kasur. "Kita pindah ke kamarku sekarang. Aku tidak mau batuk-batuk tinggal di kamar ini." Mazaya menghela nafas berat. Meskipun Arnold bertindak kasar, setidaknya Mazaya bisa pindah ke kamar yang lebih baik. Dengan begitu, dia bisa memanfaatkan Arnold untuk mengubah penampilan Mazaya. Akhirnya, Mazaya dan Arnold sampai di kamar laki-laki itu. Karena mendapat ancaman dari sang kakek, Arnold terpaksa menurut dan membiarkan Mazaya tidur di kamarnya.
Wah, kamar kamu besar banget ya. Padahal kamu orang kaya, tapi belikan bedak untuk istri aja nggak mampu. Kamu ini nggak mampu, apa emang pelit sih? Tanya Mazaya dengan suara lantang. Arnold memicingkan mata saat mendengar pertanyaan konyol yang dilontarkan Mazaya. Penghinaan yang istrinya itu lontarkan membuat Arnold meradang hingga rahangnya mulai mengeras. Kamu bilang apa? Arnold menatap Mazaya dan memajukan tubuhnya, membuat wanita itu bergerak mundur dan membentur tembok. Aku cuma minta duit buat beli bedak. Aku akan menyulap wajahku supaya kamu tergila-gila dan bertekuk lutut. Balas Mazaya tak kalah emosi. Arnold menggeretakkan gigi dan mengeluarkan dompetnya. Nih, buktikan kalau wajah burukmu itu bisa membuatku bertekuk lutut. Caroline menatap remeh pada beberapa lembar uang yang diberikan Arnold untuk mengubah diri Mazaya. Dia berkali-kali menatap lembaran uang yang menurutnya hanya cukup membeli sabun muka dan pembersih wajah saja. Kenapa dilihatin gitu? Kurang uangnya? Tanya Arnold yang merasa terhina dengan tatapan Mazaya yang seolah mengejeknya. Ini bisa masuk salon, tapi nggak akan bisa keluar, jawab Mazaya alias Caroline yang kemudian diiringi dengan gelak tawa. Wanita itu jelas sangat berbeda dengan kepribadian asli Mazaya yang bahkan Arnold pun tak pernah memberinya uang. Akan tetapi tantangan yang diberikan oleh Mazaya telah meruntuhkan harga diri Arnold. Mazaya yang berani melawan dan membuat laki-laki itu merasa tertantang dengan ucapannya yang selalu mengandung hinaan. Arnold memicingkan mata. Memang berapa harga untuk membeli bedak seorang Mazaya? Paling-paling yang dibelinya hanya lipstik dan bedak padat. Kamu mau berapa? Tanya Arnold yang kemudian mengeluarkan kembali dompetnya. Mazaya mengintip isi dompet Arnold, lalu mengangkat tangan dan menarik sebuah kartu kredit tak terbatas dengan gerakan yang sangat cepat. Ini cukup, seru Mazaya yang kemudian menyembunyikan kartu itu di belakang tubuh dan meninggalkan Arnold. Sebagai anak orang kaya, tentu Caroline bisa membedakan mana kartu yang bisa dipakai sepuasnya. Wanita itu mencium kartu milik Arnold dan bersiul riang. Arnold menyadari sesuatu, bahwa yang Caroline ambil bukanlah kartu biasa. Jika wanita itu menyalahgunakannya, bisa bangkrut Arnold. Hei, jangan yang itu, pekik Arnold yang kemudian berjalan cepat menghampiri Mazaya. Laki-laki itu menarik rambut Mazaya dan membuat sang istri berteriak kesakitan. Memangnya kamu tahu ini apa? Orang sepertimu mana mungkin bisa menggunakannya. Cepat kembalikan. Mazaya yang kesakitan pun hanya diam dan membuat jaraknya dengan Arnold semakin dekat. Lalu saat Arnold tidak menyadarinya, Mazaya menyikut perut suaminya itu dan berhasil meloloskan diri. Hei bandit arogan, aku tahu ini adalah kartu kredit unlimited dan aku tahu kok cara menggunakannya. Kalau memang kamu ingin melihat istrimu cantik, ya harus siap keluar duit dong, balas Mazaya sambil mengejek Arnold dengan menjulurkan lidahnya. Suara keributan yang terdengar sampai keluar kamar membuat kakek Arnold mengecek ke kamar itu. Jelas saja Arnold tak bisa berkutik dan merelakan kartu kreditnya diambil alih oleh sang istri. Keesokan harinya, Caroline siap beraksi untuk mengubah penampilan Mazaya. Namun sebelum itu dia pergi ke rumah sakit untuk menengok keadaan tubuhnya yang terbaring koma. Sayangnya, usaha Caroline untuk melihat tubuhnya ternyata tidak semudah itu. Perawat yang menunggu tubuh Caroline tidak mengizinkannya masuk dengan alasan Mazaya bukanlah keluarga yang bisa bertemu langsung dengan pasien koma. Dia masih baik-baik saja kok, kata Raffaello yang tiba-tiba muncul di samping Mazaya.
Tentu saja hal itu membuat Caroline dalam tubuh Mazaya tersentak kaget. Dia menoleh sekeliling dan tak menemukan siapapun sehingga merasa obrolannya dengan Raffaello tidak akan dilihat orang. "Sampai kapan tubuhku bisa bertahan tanpa jiwa?" tanya Mazaya yang masih merasa kesal karena tak bisa menyentuh dan melihat langsung tubuhnya yang terbaring dengan alat-alat yang terpasang di tubuhnya. "Sampai misimu berhasil dan Mazaya bisa kembali ke tubuh aslinya," jawab Raffaello dengan santai. "Kalau setelah aku berhasil membuat suaminya jatuh cinta, tapi Mazaya tetap takut, apa selamanya aku akan terkurung di sini?" tanya Caroline lagi. Dia merasa cemas dengan takdir yang akan menimpanya jika dia gagal melaksanakan misi itu. "Selama alat penopang hidup itu masih terpasang dalam tubuhmu, maka kamu tidak perlu cemas. Kamu bisa fokus dengan misi ini." Mazaya merasa lemas sekarang. Biaya untuk alat itu tidaklah murah. Mungkin saja orang tuanya akan bangkrut jika alat itu terus dipasang. "Jangan lupa, kamu juga harus membongkar perselingkuhan tunanganmu sebelum misimu selesai. Karena kalau sampai gagal, kamu mungkin akan kehilangan ingatan yang kamu alami saat ini. Kamu mengerti kan maksudku?"